Bagaimana caranya agar kita selalu sabar dalam menghadapi semua ujian dan cobaan di dunia? Gimana caranya? Sadari bahwa hidup di dunia hanya sesaat. Seberat apapun ujian di dunia, seberat-beratnya akan berakhir. Dan kalau bagi ahli iman, seberat apapun ujian, semuanya adalah nikmat. Semuanya adalah hal yang indah. Bagi ahli iman gak usah susah. Ya kalau kita sadar, ada orang diuji sakit, fakir. Udah fakir masih diuji sakit-sakitan lagi. Udah sakit-sakitan, subhanallah, ditinggal sama suaminya. Sudah begitu anaknya gak ngerawat, melas banget. Akan tapi selagi dia ada ahli iman, ya, maka ketahuilah setiap rasa sakit, setiap kesedihan yang dirasa, ini adalah satu pahala yang banyak jika dia sabar, jika dia ridho, akan dibalas dengan banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia nanti, ada yang dibalas nanti di akhirat. Itu loh. Nah, jadi sabar itu ya ibarat kita sadari dulu akan selesai. Gimana sih kita tuh kalau ada dalam ujian tapi kita punya harapan gitu. Kita nggak putus asa ketika diuji, tapi ibarat gini loh, nak. Kamu bisnis ya, kamu berbisnis kan, kalau namanya orang bisnis kan nggak pasti langsung berhasil di awal, biasanya butuh proses. Dan kamu dalam berbisnis tuh kamu capek, kamu kadang harus bangun awal, kamu mungkin harus belanja ke pasar, harus begini, tapi kamu semangat walaupun kamu tuh capek menjalaninya. Ibarat ya, karena ini kamu ngerintis, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ibaratnya gitu. Waktu istirahat jadinya berkurang. Tapi kamu bisa, ada orang tuh tetap semangat untuk itu. Kenapa? Dia punya harapan. Harapannya apa? Bahwa nanti bisnisnya berhasil akan mendatangkan keuntungan banyak baginya, kan gitu. Ada harapan. Jadi orang tuh kalau punya harapan itu menjadi semangat. Seandainya lika-liku pun akan dilewati. Ya kayak kamu aja deh, gak usah jauh-jauh bisnis deh. Kamu sekolah sekarang. Kamu sekolah, kamu belajar. Kamu tentang ibaratnya dengan belajar kamu kadang jadi kurang istirahat, kamu capek. Ya. Apalagi kalau sudah tahu jadwal ujian. Wah, kamu udah langsung belajar ngafalin sampai kadang ketiduran. Bangun lagi maksain, luar biasa. Kenapa kok sampai kamu ngoyo begitu? Karena kamu berharap dengan usahamu nanti, capekmu nanti ini ibarat buahnya adalah kamu bisa lulus. Kamu bisa dapat nilai bagus. Kamu bisa membanggakan orang tuamu. Kan ada harapan. Sehingga capeknya, dan nanti lihat, begitu sudah sampai kepada tujuanmu, ternyata nilainya bagus, kamu bisa dapat juara. Itu kan rasa capek kemarin tuh gak kerasa sama sekali. Gak kerasa sama sekali. Bahkan ketika nanti pun ngalami yang begitu lagi, semester 1 begitu, semester 2 begitu lagi, kamu tetap semangat lagi. Kenapa? Kamu ingat rasanya najah, rasanya kesuksesan itu luar biasa banget kamu rasakan. Ini gambaran di dunia aja, kadang kita seperti itu loh sayang. Kita dikasih ujian dalam hidup ini kan pasti yang namanya ada capek, ada sumpek, ada begini. Tapi kita jalan di saat kita punya harapan besar. Nah, bagaimana seorang ahli iman? Kehidupan dunia bukan akhir. Ada nanti balasannya tuh nanti loh, surganya Allah. Yang itu tuh lebih nikmat daripada najah yang kamu dapatkan di dunia. Najah tuh kesuksesan, keberhasilan yang kamu dapatkan di dunia. Lebih nikmat daripada rezeki nomplok yang ibaratnya dari kesuksesan bisnis yang kamu laksanakan. Yaitu surganya Allah, gak bisa dibandingkan. Seandainya kamu merasakan kebahagiaan ketika kamu jadi juara 1, nilai tinggi, kamu merasakan kebahagiaan saat ini, ketahuilah kebahagiaan surga beribu, gak bisa dibandingkan. Bukan beribu, berkali-kali lipat lebih besar dari itu semua, gak bisa dibayangkan. Maka kalau seorang ahli iman paham makna ini, maka setiap dia mendapatkan ujian dari Allah SWT, dia kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, yang penting jangan sampai kau uji aku jauh darimu, kan gitu. Kayak doanya Nabi, diuji bolak-balik, asalkan bukan karena murkamu padaku ya Allah, la ubali, aku gak peduli. Selagi bukan karena, kan gitu. Jadi sabar. Kita bersabar. Ya nak ya. Sudah doa ya Allah, misalnya pengen sembuh, belum dikasih sembuh, sudah sabar, jalani semuanya dengan husnudzon kepada Allah. Ada termasuk nasihatnya Imam Ali,
Di saat aku berdoa kepada Allah lalu dikabul, aku senang karena itulah keinginanku. Setiap orang kan pengen doanya dikabul kan. Tapi kata Imam Ali, tapi di saat doaku tidak dikabul, aku lebih senang lagi. Kenapa? Karena itulah keinginannya Allah. Itulah nak. Kita senang doa ya Allah. Doa ya Allah pengen besok dijenguk sama bapak ibu. Kalian doa dikabul. Ya, dikabul sama Allah misalnya. Orang tua kalian datang. Senang. Karena keinginanmu. Tapi ternyata sudah doa ya Allah pengen dijenguk. Gak dijenguk-jenguk. Harusnya kamu lebih senang lagi. Kenapa? Itu keinginannya Allah. Belum waktunya untuk kamu bertemu orang tuamu. Nah itulah. Makanya yang gak dijenguk gak boleh sedih. Ya karena ini ketentuan Allah. Kita doa. Dari tahun yang lalu kita berdoa, ya Allah angkat wabah ya Allah. Angkat wabah ya Allah. Belum dikabul-kabul. Padahal harapan kita tuh tiba-tiba wabah selesai, terus selesai semuanya. Udah gitu nanti penjengukan buka lagi, majlis buka lagi semua. Harapannya, keinginan kita, tapi belum dikabul. Tapi kalau seorang hamba Allah yang seseorang mukmin, di saat tidak dikabul, dia tahu ini ketentuan Allah. Allah tahu waktu yang paling tepat, waktu yang paling indah untuk mengijabah doa kita. Dan husnudzon. Karena segitu banyaknya ini yang doa bukan cuma anak al-bahjah. Semua umat di dunia ini doa supaya wabah nih berakhir. Semua doa. Para kekasih Allah, para wali semuanya berdoa ya Allah angkat wabah. Tapi belum dikabul oleh Allah. Karena Allah tahu waktu yang paling tepat. Allah ingin lebih menguji kesabaran kekasih-kekasihnya. Apakah tetap bisa prasangka baik kepada Allah walaupun sudah sekian lama berdoa belum dikabul? Karena ada hamba-hamba Allah yang gampang putus asa. Kayak di negeri kafir itu ada yang marah dengan Tuhannya. Sampai akhirnya dia punya patung yang disembah dipecahin semua gara-gara doa wabah berakhir gak berakhir-berakhir. Ada, tapi kalau kita tidak, urusan kita dengan Allah, kita tetap husnudzon, ini yang terbaik. Allah ingin melatih kesabaran kita. Dan untuk kalian gimana hikmahnya untuk kami gak dicenguk-cenguk? Ya biar kalian kangennya tambah ditumpuk. Biar kalian semakin kencang doanya sama Allah. Sehingga kalau doain orang tua kalian bisa nangis. Tapi coba kalau penjengukanmu masih rutin setiap minggu atau sebulan sekali, doain orang tua nangis itu susah. Ya, doain orang tua nangis itu susah. Karena ngerasa besok udah dijenguk lagi. Sekarang coba, karena gak dijenguk, doa kalian bisa khusyuk untuk orang tua kalian. Kalau teleponan tuh, padahal kalau dulu teleponan biasa. Kalau sekarang tuh teleponan tuh senangnya. Belum nelpon, baru ngantrinya aja udah seneng. Ya enggak? Ya. Seandainya coba, kalau seandainya kamu gampang ketemu, nelpon gak seistimewa itu. Dan nanti ketika bertemu coba, luar biasa bahagianya. Coba kamu bandingkan yang sudah pernah mondok. Bukan tahun ini, tapi dari tahun-tahun kemarin. Pulang yang paling kerasa berkesan tuh, pertemuan paling kerasa berkesan pulang kapan? Yang kemarin atau yang sebelumnya? Kemarin. Karena kamu udah berharap pulang dari sebelum Ramadan. Kamu berharap pulang dari sebelum Lebaran. Nggak jadi lagi. Pulangnya mundur lagi. Nunggu wabah selesai, nggak selesai lagi. Akhirnya nanti habis Lebaran nggak pulang lagi. Nanti habis itu nanti bulan Dzulqa'dah belum lagi. Nunggu Dzulhijjah belum. Sampai Idul Adha masih Lebaran di sini baru. Jadi setelah udah kangen numpuk, akhirnya ketemu orang tua tuh mungkin sampai nangis kalian. Padahal biasanya paling cuma senang pelukan selesai kan gitu. Ini enggak. Nah itulah ada hikmah. Jadi Allah nggak pernah menjadikan apapun sia-sia. Ada kesedihan, tapi Allah kasih kebahagiaan lebih besar lagi. Paham Soleha? Itulah motivasi kita untuk bisa sabar. Ya. Wallahu a'lam bishawab.